Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiania Amalia Fariska dengan NIM 2401030050 dari kelas 2D Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari dasar-dasar humas untuk memenuhi nilai saya dalam mata kuliah dasar-dasar humas. Pertama ada Public Relation. Di sini siapa yang belum tahu PR atau humas? Oke, PR atau humas adalah bagian dari manajemen yang berfungsi untuk menjalin hubungan baik antara organisasi dan juga dengan publik, seperti masyarakat, pelanggan, media, atau karyawan. Selain itu, PR ini yang akan berfungsi untuk membangun komunikasi dua arah yang akan saling membangun kerjasama, mendukung, dan juga memahami. Tujuan dari public relations sendiri itu apa sih? Yang pertama ada saling membangun kepercayaan dan juga kerjasama yang saling menguntungkan. Yang kedua memberikan pemahaman terhadap publik. Yang ketiga ada menjaga dan mendukung tanggung jawab sosial dari perusahaan. Dan yang keempat yaitu fungsi penting dari public relation yaitu membangun citra positif suatu organisasi. Ciri dari public relation yang baik itu ada 3. Yang pertama, komunikasi yang dilakukan secara dua arah. Adanya dialog itu sangat penting dalam public relation, bukan hanya menyampaikan pesan. Yang kedua, ada fokus ke tujuan organisasi. Di sini PR akan membangun sebuah hubungan dengan organisasi lain di mana kita akan memiliki visi misi yang sama. Maka PR harus mendukung segala aktivitas yang mendukung dari visi misi tersebut. Dan yang ketiga yaitu menciptakan hubungan harmonis. Di sini PR selain berhubungan dengan organisasi lain, maka kita harus membangun suatu kepercayaan dan juga kerjasama serta dari dukungan publik. Maka dari itu PR akan berfungsi sebagaimana mestinya. Di materi kedua, kita akan membahas terkait opini publik. Public opinion yaitu opini atau pendapat, dan publik adalah kelompok orang dengan perhatian yang sama. Opini publik akan muncul apabila didukung oleh opini sebuah grup atau group opinion. Ilmu komunikasi mendefinisikan opini atau anggota sebuah dari masyarakat yang sama, sedangkan publik itu akan sebagai melakukan pertukaran informasi. Lalu apa saja sih karakteristik dari opini publik? Yang pertama ada personal seperti usia, fisik, dan juga emosional. Yang kedua ada kultur seperti lingkungan dan gaya hidup dari seseorang. Yang ketiga ada ras seperti etnik atau suku. Dan yang terakhir atau yang keempat itu ada tingkatan sosial di mana status sosial dan perubahan status itu menjadi karakteristiknya. 3 aspek dari opini publik. Yang pertama ada ekspresi, yang kedua ada isu di mana isu tersebut akan melibatkan pro ataupun kontra, dan yang ketiga yaitu ada masyarakat yang menyangkut kepentingan bersama. Lalu, apa sih hubungannya opini dengan sikap? Yang sikap adalah kecenderungan internal untuk merespon dari sebuah opini, sedangkan opini adalah ekspresi yang verbal dari sebuah sikap. Maka opini publik adalah sikap yang dikomunikasikan secara terbuka. Di materi yang terakhir, kita akan membahas terkait citra ataupun strategi dari public relation. Bill Kenton mengatakan citra adalah sebuah kesan, perasaan, dan gambaran diri publik terhadap perusahaan. Sedangkan Webster mengatakan citra merupakan gambaran atau mental terhadap konsep tentang sesuatu. Setiap perusahaan memiliki citra. Citra biasanya diukur dan bisa diubah, meskipun perubahannya relatif lambat. Selanjutnya ada model pembentukan citra. Di sini PR akan memberikan input ataupun output dari prosesnya. Input proses akan stimulus yang diberikan. Maka dari proses internal tersebut akan membangun sebuah citra dari setiap perusahaan ataupun organisasi. Dan outputnya sendiri yaitu sebuah tanggapan atau perilaku. Komponen-komponen pembentuk citra itu ada pertama ada persepsi, yang kedua ada kognisi, yang ketiga ada motivasi, dan yang keempat itu ada sebuah sikap. 3 komponen citra. Yang pertama ada realitas atau apa adanya. Yang kedua ada yang ideal yaitu gambaran ideal dari sebuah citra. Dan yang terakhir itu harapan atau keinginan seperti ekspektasi publik. Citra adalah komoditas rapuh atau fragile commodity atau disebut juga favorable opinion. Jenis citra yang pertama ada citra bayangan atau mirror image, yaitu dugaan publik eksternal terhadap suatu organisasi. Yang kedua ada citra berlaku atau current image, yaitu berdasarkan pengalaman nyata. Yang ketiga ada citra harapan atau wish image, citra yang diinginkan dari setiap perusahaan. Yang keempat ada citra perusahaan atau corporate image, citra keseluruhan dari suatu perusahaan. Dan yang kelima ada citra majemuk atau multiple image, persepsi beda dari unit atau cabang perusahaan lain.
Lalu bagaimana sih strategi dalam membentuk citra? Yang pertama ada membentuk persepsi segmen sasaran sesuai jati diri dari sebuah perusahaan. Yang kedua ada memelihara persepsi tersebut dengan PR dan iklan yang konsisten. Dan yang terakhir ada mengubah persepsi negatif dengan pembenahan dari internalnya sendiri.